Bahasa Sunda adalah anggota rumpun bahasa Melayu Polinesia yang merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia. Dengan demikian, bahasa Sunda merupakan salah satu turunan dari bahasa rekonstruksi Proto-Melayu Polinesia yang leluhur reka ulangnya adalah bahasa Proto-Austronesia. Bukti terawal penggunaan bahasa Sunda dalam bentuk tulisan dapat dilacak dari sekumpulan prasasti yang ditemukan di wilayah Kawali Ciamis yang diperkirakan dibuat pada abad ke-14. Sementara itu, bahasa Sunda dalam bentuk lisan telah dipakai jauh sebelum prasasti-prasasti tersebut dibuat. Dalam sejarahnya, bahasa Sunda mengalami beberapa periodisasi atau perkembangan. Perkembangan linguistik tersebut sejalan dengan perkembangan kebudayaan Sunda yang mengalami kontak budaya dengan kebudayaan lain. Ada banyak yang membagi periodisasi perihal bahasa Sunda, akan tetapi yang terkenal di dalam bahasa Sunda itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, periodisasi bahasa Sunda Buhun atau kuno, yang kedua bahasa Sunda klasik atau zaman peralihan, dan yang ketiga bahasa Sunda modern. Bahasa Sunda kuno adalah bentuk dialek bahasa Sunda yang ditemukan dalam prasasti dan naskah sebelum abad ke-17, digunakan di kerajaan Sunda pra-Islam dan ditulis menggunakan aksara Sunda kuno, Buda, dan Kawi. Contoh naskahnya itu ada cerita Parahyangan dan Sang Hyang Siksa Kendang Karesian. Lalu yang kedua, bahasa Sunda klasik adalah transisi dari bahasa kuno ke Sunda modern setelah runtuhnya kerajaan Sunda pada 1579, dipengaruhi oleh bahasa Arab dan Melayu, dan ditulis dengan aksara Sunda kuno, Pagon, dan Cacarakan. Contoh naskahnya itu ada cerita Waruga Guru dan Babad Galuh. Dan yang ketiga, bahasa Sunda modern berkembang sejak kolonialisme Belanda, dimulai dengan penerbitan Kamus Belanda Sunda pada 1841 dan dibakukan menggunakan dialek Bandung pada 1912. Penulis Sunda modern yang terkenal termasuk Raden Haji Muhammad Musa dan Ajib Rosidi. Sistem penulisan Sunda modern menggunakan alfabet Latin dan aksara Sunda baku yang ditetapkan pada 1997. Diketahui bahasa Sunda termasuk bahasa tertua di Indonesia yang digunakan sebagai bahasa percakapan sebelum abad ke-10. Tak hanya itu saja, bukti penggunaan bahasa Sunda secara tertulis ditemukan dalam bentuk naskah, seperti yang tertulis di daun lontar, enau, kelapa, dan nipah. Bahasa Sunda memiliki tingkatan bahasa yang dibedakan menjadi dua, yaitu bahasa Sunda lemes dan kasar. Perbedaan bahasa Sunda lemes dan kasar bisa dilihat dari penuturnya dan pengucapannya. Umumnya, bahasa Sunda lemes dan atau halus digunakan oleh masyarakat Jawa Barat seperti Cimahi, Tasik, Bandung, dan sekitarnya. Sementara bahasa Sunda kasar digunakan oleh penduduk Banten dan sekitarnya. Perbedaan ucapan bahasa Sunda lemes dan kasar dibedakan pada pengucapannya atau kata yang digunakan. Bahasa Sunda lemes biasanya menggunakan kata yang halus, berbeda dengan bahasa Sunda kasar yang ucapannya seperti berteriak.